أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Al-ayah Sadaqallahul Azim. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Ar-Ra'd ayat berikutnya. Sebagaimana kita ketahui di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ulul albab itu memiliki 8 ciri dan kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ulaika lahum uqbadar. Mereka mendapatkan akibat yang terpuji di akhirat nanti. Nah, apa akibat terpuji itu? Di sini disebutkan hiya. Nah, ini hiya yaitu Jannatu adnin. Nah, surga Aden, iqamatin, yang berdiri tegak. Yadkhulunaha, mereka ulul albab ini masuk kepada surga Aden ini. Ya, siapa tadi yang masuk? Hum, mereka, ya, ulul albab tadi. Waman, dan orang solaha, yang kalau solaha biasanya diartikan beres, runtut, damai, baik, ya. Nah, di sini mah amana ditafsirkan kata solaha ini adalah amana. Wamang solaha, dan orang yang beriman. Min abaihim, daripada bapak-bapaknya mereka. Wa azwajihim, dan istri-istrinya mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya mereka. Jadi yang masuk ke surga itu bukan hanya orang yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri ulul albab saja, tetapi juga orang-orang terdekatnya, asalkan iman saja. Walaupun keimanannya beda dengan tadi, kalau yang punya ulul albab anak berarti beda dengan anaknya. Yang memiliki ciri ulul albab itu adalah suaminya, berarti di sini azwajihim, istrinya. Ya, dari istrinya, si istrinya tuh beda dengan suaminya yang memiliki sifat ulul albab. Atau anak cucunya mah biasa saja, tapi kakeknya, engkongnya memiliki ciri-ciri ulul albab, mereka tetap akan ikut masuk surga karena di antara keluarganya itu ada yang memiliki kategori ulul albab. Ditafsirkan di sini wa illam ya'malu bi'amalihim, sekalipun si bapak-bapaknya mereka, si istri-istrinya, si anak cucunya mereka itu lam ya'malu, tidak beramal bi'amalihim, dengan amalnya. Jadi tidak memiliki kebaikan yang sama, yang hebat seperti saudaranya tadi yang memiliki kategori ulul albab itu, tetap akan masuk surga. Ya, yakununa fi darajatihim, mereka tadi disebutkan walaupun mereka, si bapaknya, si istrinya, si anak keturunannya itu tidak beramal soleh, yang mana padahal kesolehannya itu kalau dilakukan akan mendapatkan derajatnya. Kenapa? Kenapa mereka tidak berbuat baik seperti ulul albab, tetapi kok bisa masuk ke surga seperti saudaranya yang memiliki kategori ulul albab tadi? Takrimatan lahum, di sini disebutkan takrimatan lahum karena ini sebagai bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk atau bagi saudaranya yang memiliki ciri-ciri ulul albab tadi.
Karena saking susahnya memiliki ciri-ciri ulul albab yang 8 pada ayat sebelumnya itu, maka di antara kebahagiaannya, di antara kemuliaannya, bapaknya mereka, istrinya mereka gitu, anak keturunannya mereka pun akan sama-sama masuk surga. Ya, karena di antara kebahagiaan itu kan mungkin di antaranya diberikan perasaan kepada ulul albab ini adalah merasa bahagia ketika dipertemukan lagi dengan siapa? Dengan dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan anak cucunya. Jadi sekalipun mereka tidak memiliki amal yang hebat seperti ya dia sebagai ulul albab, maka tetap ya bapaknya, istrinya, anak cucunya diberikan kesempatan untuk masuk surga sebagai bentuk penghargaan, penghormatan kepada seseorang yang memiliki kategori ulul albab tadi. Bahkan di situ, di surga itu dia diberi gedung gitu ya, yang mewah, yang luar biasa, dan para malaikat sudah masuk duluan ya. Untuk apa? Maksudnya untuk membahagiakan, untuk menyambutnya orang-orang yang memiliki tadi kategori ulul albab tadi, sebagaimana dijelaskan di sini, wal malaikatu, dan juga malaikat, yadkhuluna, mereka masuk, alaihim, kepada ulul albab tadi, min kulli babin, daripada setiap pintu-pintu surga, min abwabil jannah, awil kusur, atau pintu-pintu gedung mereka gitu ya. Awwala dukhulihim, yang mana lebih awal masuknya daripada ulul albab, litahniati, maksudnya adalah untuk membahagiakan, untuk menyambut ya kedatangan ulul albab tadi, sambil bawa makanan tentunya ya. Dijelaskan di tafsirnya, membawa bituhapi wal hadaya, membawa hidangan ya. Tuhab itu apa ya? Tuhpah ya, keagungan gitu. Wal hadaya, hadiah-hadiah, segala macam makanan apa saja ya, pokoknya yang bikin seorang ulul albab ini bahagia gitu ya. Sambil mereka malaikat ini yakuluna, berkata, salamun alaikum, keselamatan bagimu wahai ulul albab, hadza thawabu, pahala ini, ganjaran ini adalah bima sabartum, disebabkan dengan apa-apa yang kamu sabarkan, karena kamu telah bersabar. Sabar kemarin disebutkan sabar dalam ketaatan, sabar dalam mendapatkan musibah atau balai, sabar dalam menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Bisabrikum, di tafsirnya di sini bisabrikum, sebab kalian sebab sabar kalian di dalam dunia, di dalam dunia atau di dunia. Fa ni'ma, sebaik-baiknya ukbadar, akibat desa, yaitu desamu, ukbakum, yaitu akibatmu, kamu sudah diberikan gedung, sudah diberikan surga beserta kenikmatannya. Ya itulah kenikmatan, sebaik-baiknya kenikmatan ya kenikmatanmu begitu. Sebaik-baiknya rumah ya rumahmu gitu. Nah, itu diantara ciri sifat daripada ulul albab itu kan. Yang pertama kemarin dibahas di ayat sebelumnya adalah wa alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq ya. Orang yang suka menunaikan janji dan tidak pernah mengingkarinya. Bagaimana kalau sebaliknya, yang mengingkari janji? Walladzina yanquduna, dan adapun orang-orang yang mengingkari ahdallahi, kepada perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqihi, dari setelah berjanjinya, maksudnya setelah kuat perjanjiannya. Dulu pernah ditanya, alastu birabbikum, kata Allah kepada kita waktu zaman Nuh, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita pernah menjawab, bala, ya, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Nah, ternyata begitu lahir menjadi seorang manusia, tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjiannya, tidak mengaku Allah sebagai Tuhannya, gitu.
atau umpamanya tidak melaksanakan sholat sebagai bentuk menerima bahwa kita mengaku Allah sebagai Tuhannya dan lain sebagainya, tidak melaksanakan kewajibannya. Wa yaqta'una, dan juga mereka malah memutuskan kepada sesuatu amaro yang telah diperintahkan Allah oleh Allah, bihi, dengan sesuatu itu, ayo sholat, untuk disambungkan. Nah, kan di ayat sebelumnya ciri yang kedua daripada ulul albab itu adalah orang yang suka menyambungkan segala yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Nah, ini malah apa? Malah wayak taun, malah memutuskan, mematahkan, malah tidak melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah untuk disambungkan ini malah diputuskan. Kayak silaturahmi gitu kan, yang harusnya disambungkan ini malah diputuskan gitu ya, dan lain-lain contohnya sudah di ayat sebelumnya. Wa yufsiduna, dan mereka malah berbuat rusak fil ardi, di muka bumi, berbuat keruksakan di muka bumi menurut Allah yaitu bil kufri, dengan melakukan kekufuran, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, wal ma'asi, dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, bagaimana kalau orang-orang ini? Ulaika, mereka, lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat. Laknat itu adalah al-bu'nu an ar-rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah, itu namanya laknat. Nah, mereka sebaliknya daripada ciri yang ulul albab tadi. Ulul albab mendapatkan ukbadar, tapi kalau sebaliknya mendapatkan walahum, bagi mereka, lahum tadi ulaika, mereka, lahum, bagi mereka, lahum al-laknatu, mendapatkan laknat, walahum, dan bagi mereka su'udar, mendapatkan akibat yang jelek nanti di desa akhirat. Apa itu? Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Na'udzubillah min dalik. Shadaqallahul azim.